Kali ini gue mau bahas oposisi. Jadi jinak. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. Jadi kalau Anda nggak ada orang Anda percaya, terus kenapa kita berkomunikasi? Abang tahu itu Anda kan nggak mau bahwa mendengar pemerintah. Seolah-olah Anda kalau tidak menjadi bagian pemerintah, Anda hero, Anda berjuang untuk rakyat, Anda yang hebat. saya Disclaimer. Jadi pembahasan kali ini bukan gua yang ngomong karena gua sama sekali nggak ada ilmu gitu kan, atau nggak ada background hukum. Jadi gua nggak mau asal ngomong. Dan kali ini nanti yang akan menjelaskan itu adalah AI. Yang gua pakai saat ini adalah Gemini AI, gitu kan. Kalau semua oposisi akhirnya masuk kekuasaan, lalu siapa yang tersisa untuk mengawasi negara? Ketika oposisi masuk ke dalam kekuasaan, ruang kontrol yang tersisa bukan lagi pada institusi formal, melainkan pada masyarakat sipil, akademisi, pers, dan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang harus mengambil alih peran kritis tersebut agar kesewenang-wenangan tidak terjadi tanpa batas. Terus kenapa di Indonesia ini oposisi lebih sering dirangkul daripada dibantah argumentasinya? Itu terjadi karena politik di Indonesia masih berbasis pada transaksional dan kekuasaan, bukan pada pertarungan gagasan atau ideologi. Merangkul oposisi dianggap sebagai cara paling efektif untuk menjaga stabilitas dan meminimalisir potensi gangguan terhadap jalannya pemerintahan. Padahal dengan meniadakan oposisi yang kritis, secara tidak langsung demokrasi kita kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi sekedar alat legitimasi kekuasaan. Dulu mereka bilang untuk melawan oligarki. Sekarang mereka duduk bersama oligarki. Jadi siapa yang berubah? Yang berubah bukan oligarkinya, melainkan integritas para politisi itu sendiri. Mereka menukar idealismenya dengan pragmatisme kekuasaan, menggunakan retorika anti-oligarki sebagai tangga untuk meraih posisi, lalu begitu di atas, mereka justru menjadi bagian dari sistem yang mereka kutuk sebelumnya. Ini membuktikan bahwa bagi mereka, kekuasaan adalah tujuan akhir, bukan alat untuk perubahan. Terus kalau kayak gitu, apakah demokrasi masih sehat kalau semua elit akhirnya berkumpul di meja yang sama? Demokrasi tidak lagi sehat ketika semua elit berada di meja yang sama. Itu adalah oligarki yang menyamar sebagai demokrasi. Ketika tidak ada lagi oposisi yang substansial, kekuasaan bekerja tanpa kontrol, dan rakyat hanya menjadi penonton dari kebijakan yang dibahas dan diputuskan di balik pintu tertutup, mengabaikan kepentingan publik yang sebenarnya. Terus kenapa rakyat selalu diminta fanatik, sementara elit politik sangat mudah berpindah kubu? Ini adalah siasat kekuasaan untuk memecah belah rakyat. Elitisme membutuhkan fanatisme buta dari akar rumput untuk dijadikan alat tawar-menawar politik. Bagi elit, politik itu pragmatis dan transaksional. Kesetiaan ideologis hanyalah topeng untuk menutupi kepentingan pribadi mereka yang selalu berubah sesuai arah angin kekuasaan. Terus apakah oposisi di Indonesia benar-benar adanya? Atau cuma oposisi sementara sebelum dapat kursi? Sejarah politik kita menunjukkan bahwa yang sering terjadi adalah oposisi pragmatis. Mereka mengambil jarak dari kekuasaan bukan untuk mengawal demokrasi, melainkan sebagai strategi tawar-menawar untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Jadi posisi itu seringkali hanya bersifat sementara, menunggu waktu yang tepat untuk dirangkul dan menjadi bagian dari rezim yang sebelumnya mereka kritik. Terus kalau mantan aktivis reformasi sekarang membela kekuasaan, apakah reformasi yang sudah selesai atau justru yang jadi gagal?
Itu adalah bukti kegagalan reformasi. Ketika mereka yang dulu meneriakan kebebasan dan keadilan, kini menjadi penjaga pintu kekuasaan. Artinya idealisme telah dikubur dan digantikan oleh pragmatisme birokrasi. Reformasi tidak pernah selesai. Ia dibajak dan dimanipulasi oleh mereka yang haus akan tahta. Mengapa setiap rezim selalu berhasil menjinakkan lawannya? Apakah karena sistemnya kuat atau karena manusianya yang lemah? Itu adalah kombinasi dari kedua hal tersebut. Sistem bisa saja dirancang untuk mengooptasi dan menekan. Namun pada akhirnya, manusia yang berada di dalamnya yang menentukan apakah mereka akan teguh pada prinsip atau tunduk pada godaan kekuasaan. Kelemahan moral dan hasrat material seringkali menjadi celah yang akhirnya dimanfaatkan untuk menjinakkan oposisi. Mungkin masalah terbesar demokrasi Indonesia bukan kurangnya oposisi, tapi terlalu murahnya loyalitas politik.